Guys, siapa di antara kalian yang udah baca bukunya Kak Aureli yang berjudul Broken String? Gimana kabar kalian setelah baca buku itu? Apa kalian masih baik-baik aja? Jadi di buku Broken String ini, Kak Aureli menuliskan kisah hidupnya sendiri. Jadi ini benar-benar based on true story, kisah nyata. Nah, di sana Kak Aureli menceritakan kisahnya ketika umur 15 tahun kena child grooming oleh artis senior. Nih ya, baru baca aja kita udah gemeteran, gak enak badan, mual, pusing, apalagi Kak Aureli yang mengalaminya. Nah, buat kalian yang belum sempat baca buku ini atau kalian terlalu takut untuk membacanya, di video kali ini aku akan ceritain kembali tentang isi buku Broken String. So, tanpa berlama-lama, biar kalian gak penasaran lagi apa isi buku Broken String, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Jadi, Kak Aureli ini lahir di Belgia. Nah, dia itu terlahir dari orang tua yang masih muda dengan keadaan ekonomi yang belum cukup. Ibunya Kak Aureli bekerja sebagai asisten rumah tangga, sedangkan ayahnya kerjanya tuh serabutan, jadi apa aja. Bahkan mulung sampah pun tetap dilakuin supaya mereka bisa bertahan hidup. Ketika Aureli SD, dia itu sempat dibully oleh teman sekelasnya, dimana dua orang ini adalah orang yang populer. Kak Aureli dibully dikarenakan dia itu memiliki kulit dengan sawo matang, jadi mencolok kalau di Belgia sana. Ditambah lagi bahasa Perancisnya Kak Aureli pada saat itu tidak sepasih orang di sana karena ibunya adalah orang Indonesia. Jadi ketika mengajarkan bahasa Perancis ke anaknya itu tidak sepasih orang-orang di sana. Untuk hubungan percintaan Kak Aureli di Belgia, dia itu sempat pacaran 1 kali, nih abis itu putus. Beberapa waktu kemudian, Kak Aureli dan keluarganya harus pindah ke Belanda karena alasan yang Kak Aureli pun nggak tahu karena pada saat itu dia masih kecil. Nah, di sana Kak Aureli cukup bersemangat. Dalam waktu 2 tahun, dia langsung bisa belajar bahasa Belanda dengan fasih. Tapi entah kenapa juga akhirnya mereka sekeluarga ini pindah lagi ke Belgia. Setelah pindah ke Belgia pun ternyata keluarga ini pindah lagi ke Indonesia, ke tempat tinggal tanah air ibunya tercinta. Nah, di negara Indonesia inilah cerita Kak Aureli yang sebenarnya baru dimulai. Ketika di Indonesia, Kak Aureli ini sempat pacaran dengan 2 orang pria, namun berakhir putus. Nah, kemudian di suatu hari, Kak Aureli ini melihat sebuah brosur. Di sana tertuliskan sedang mencari bintang alias artis. Dan pencarian ini dilakukan secara gratis gitu. Jadi kalau kita mau ikutan, nggak ada biaya pendaftaran. Nah, karena Kak Aureli berasal dari keluarga yang kurang, kemudian melihat perjuangan orang tuanya sampai pindah sana-sini berkali-kali, ketika melihat brosur itu, matanya langsung terpesona gitu, langsung tertarik karena ada tulisan gratis, dimana Kak Aureli membayangkan kalau sukses menjadi artis dia bisa membantu ibu dan ayahnya. Singkat cerita, ikutlah tuh Kak Aureli tentang audisi mencari artis, mencari bakat ini. Dan ternyata guys, Kak Aureli berhasil memenangkan perlombaan ini. Dan ya, sejak saat itu Kak Aureli mulai menjadi artis. Awal mula ada syuting iklan, syuting sinetron, hingga ada juga syuting film. Singkat cerita, di dunia perartisan ini akhirnya Kak Aureli bertemu dengan seorang pria bernama Bobby. Pria ini berusia 29 tahun dan pada saat itu Kak Aureli berusia 15 tahun. Nah, si Bobby ini tuh tipikal orang yang terlalu terlalu bisa so akrab gitu, SKSD. Jadi dia itu selalu memberikan perhatian kepada Aureli kecil yang baru 15 tahun itu. Dimana ketika Kak Aureli sedang syuting, dia selalu menemani, pulangnya diantar, sering ditraktir makan. Ya, pokoknya hal-hal yang bikin Kak Aureli ini terpesona, merasa nyaman ketika berada
berada di dekat Bobby. Sebenarnya Aureli kecil ini tuh nggak tahu percis gitu tentang apa perasaannya. Mungkin hanya sekedar kagum melihat senior, terus juga dia dihormati banyak orang, dikerumuni banyak orang gitu kan. Nah, hingga suatu hari ketika mereka jalani berdua nonton bioskop, di situ mulailah ada adegan nembak. Dimana setelah sebulan nih PDKT, akhirnya Bobby mengutarakan perasaannya mengajak Aureli kecil ini untuk berpacaran dengannya. Nah, karena pada saat itu Aureli ngerasa dia sudah memberikan harapan gitu ya. Jadi ketika diajakin antar pulang, dia mau gitu. Diajakin makan, dia mau. Diajakin main, dia mau. Itu kan seolah-olah respon yang baik, seolah-olah memberikan harapan. Akhirnya Aureli pun menerima permintaan cinta, jadinya mereka pada saat itu jadian meskipun umurnya tertaut 10 tahun. Nah, setelah jadian inilah guys, si Bobby mulai memunculkan sifat aslinya, dimana dia itu tidak semanis itu guys. Dia itu justru sangat-sangat manipulatif dan jahat. Setelah jadian, pokoknya si Bobby itu posesif banget sama Kak Aureli. Dan Kak Aureli ini ditempatkan menjadi di posisi yang serba salah. Contoh nih, ketika membalas chat terlambat, dia marah. Nyangkanya Kak Aureli ini lagi selingkuh. Tapi suatu hari Kak Aureli sengaja nih, WA-nya dibukain gitu, di-onlinein kayak gini, supaya ketika ada pesan masuk bisa langsung dibalas. Itu juga salah. Katanya, kok kamu online terus? Kamu lagi chattingan sama siapa? Oh my god, bener-bener kayak dan makin lama makin meningkatlah tuh posesifnya. Dimana ketika mereka syuting bertemu nih, mereka tuh harus berdekatan, memamerkan kemesraan mereka kepada orang-orang di lokasi syuting. Terus pas udah pulang juga nih, mereka tuh terus chattingan 24/7 pokoknya nggak guys. Bahkan tidur juga sleep call. Pokoknya kalau telepon gak diangkat atau telat bales chat itu bakalan jadi masalah besar, karena menurut Bobby itu teh ada sebuah selingkuh. Nah, pokoknya mah suujon dari bawa anak si Bobby natenya. Sampai-sampai hal ini tuh mengganggu pembelajarannya Kak Aureli. Ingat ya guys, pada saat itu umurnya masih 15 tahun. Dan Kak Aureli itu sekolahnya homeschooling ya, BTW. Nah, ketika belajar nih, mamahnya tuh ngeliat kok gelisah banget ya anaknya. Kelihatan main HP mulu, gak lepas gitu. Makan main HP, ke WC main HP, tidur pun sleep call. Karena sampai mengganggu belajar, akhirnya itu HP disita gitu sama mamahnya, supaya Kak Aureli ini bisa fokus belajar. Setelah selesai belajar, hal yang ditakutkan oleh Aureli kecil ini pun kejadian. Dimana ketika buka HP nih, kan habis belajar HP-nya dibalikin tuh. Ketika buka HP itu spam chat, spam telepon, pokoknya marah-marah, kemana, kamu selingkuh, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget kalimat-kalimat yang nyakitin Kak Aureli. Nah, akhirnya Kak Aureli pun menceritakan bahwa dia itu ya setiap belajar sekarang mah bakalan disita. Mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Kalau dia waktunya belajar, dia nggak akan pegang HP. Nah, terus guys, keesokan harinya ketika waktu belajar tiba nih, dia tentu saja HP-nya disita kan sama ibunya. Tapi terdengar ada suara si Bobby ke rumah. Dimana si Bobby di situ tuh bukan kangen, bukan apa guys, tapi buat mastiin kalau Aureli itu bener-bener belajar, bukan selingkuh. Gila banget gak sih? Kayak seorang remaja 15 tahun menurut aku ya, kayak gak diizinin apa-apa gitu dengan sama pacarnya, padahal kan ini konteksnya masih pacaran gitu, belum jadi suami, tapi posesifnya seposesif ini. Pokoknya sejak saat itu, ketika Aureli belajar, pasti tuh si Bobby datang gitu buat mastiin. Sampai suatu hari guys, Bobby ini malah masuk ke kamarnya Aureli dan mengunci pintu perlahan-lahan. Pokoknya mah edan pisan guys, scene ini ya kalau difilmin ini edan pisan guys. Pada saat itu si Bobby tiba-tiba membuka celananya dan nyuruh Aureli untuk memegang itunya loh guys. Kak Aureli gemeteran guys ngeliatin itu, karena dia itu nggak pernah kayak gitu. Meskipun pernah beberapa kali pacaran terus putus, tapi nggak pernah sejauh itu. Dan di situ si Bobby seolah-olah kayak gini, sini. Terus mengarahkan Aureli untuk menyentuh itunya. Tapi di situ Kak Aureli
Aureli tuh menolak, katanya tidak mau. Aku sudah jelaskan dari awal kita hubungan kalau tidak akan ada hal-hal seperti itu. Terus kalian tahu gak sih jawaban si Bobby apa? Jawabannya adalah oke, kalau tidak sekarang, mungkin lain kali. Dan ternyata benar aja guys, keesokan harinya dia melakukan hal yang sama. Nah, di sini ada yang namanya child grooming dan juga gaslighting, di mana otaknya Kak Aureli ini dimanipulasi. Jadi dalam keadaan hubungan mereka itu kan dari awalnya tuh si Bobby-nya tuh kayak effort gitu ya, nganter-nganter, pulang ke sini kemari dianterin, pokoknya terus makan ditraktir, syuting ditemenin. Nah, itu tuh ternyata malah diungkit-ungkit. Jadinya di situ si Bobby ngomong, "Kamu Aureli, kamu tuh gak ada sumbang apa-apa dalam hubungan ini. Di hubungan ini hanya aku yang berjuang. Kamu disuruh begini aja, kamu gak mau." Nah, karena manipulasi inilah ada rasa bersalah yang tumbuh di hatinya Kak Aureli. Hingga akhirnya, ya namanya juga bocil 15 tahun dimanipulasi 29 tahun, akhirnya dia menuruti perkataan Bobby dan memegang hal tersebut. Terus di situ si Bobby ngomong kan, "Tuh kan gak apa-apa, Cina itu tuh baik-baik aja. Terus kamu teh katrok deh kalau gak pernah gini-gini-gini." Tapi kalau udah kayak gitu ya seperti biasa laki-laki kalau udah dikasih itu minta lebih hingga akhirnya kemana guys? Minta memecahkan sebuah kehormatan perempuan yang seharusnya dijaga sampai menikah. Ini aku agak cepetin aja ya alurnya karena masih banyak yang harus kita ceritain. Karena ini tuh kan bukunya 200 halaman, aku ceritain highlight-highlightnya aja. Nah, ketika meminta kehormatan yang sangat berharga ini, Kak Aureli ini tuh menolak berkali-kali. Karena Kak Aureli ini punya cita-cita, punya mimpi pengen kayak ibunya, dimana hal berharga itu dijaga sampai menikah. Tapi meskipun sudah jelas ditolak ya, tapi si Bobby malah mendekatkan dirinya ke Aureli dan mendorong itu. Dan yang bisa Aureli lakuin saat itu hanyalah menangis. Meskipun ya guys, hal kayak gini dilakuinnya itu selalu di kamarnya Aureli, yang dimana kamar itu tuh dekat gitu sama ruang keluarga, ruang tamu. Yang di sana itu di luar kamar itu tuh ada mamahnya, ada Jeremy. Tapi di situ Aureli cuman bisa netesin air mata, nggak bisa teriak. Nah guys, disinilah letaknya seberapa bahayanya child grooming. Nah, karena masih 15 tahun, Aureli tidak menyadari kalau kejadian malam itu adalah sebuah pemerkosaan. Tubuh Aureli kecil itu kaku banget, yang bisa dia lakuin cuma diem dan nangis tanpa suara. Tapi si Bobby yang bejat ini, dia tuh malah melanjutkan aksinya sampai beneran itunya tuh keluar. Setelah hubungannya selesai, Aureli kecil ini mojok tuh di kamar. Dia bersedih, takut, bingung, dan kayak gak percaya tentang apa yang baru saja terjadi. Dan si Bobby kayak biasa aja gitu guys. Dia membersihkan cairannya pakai tisu. Terus abis itu keluar kamar, hahaha, kayak gak ada apa-apa. Nah, setelah keluar kamar, mereka tuh berkumpul di meja makan. Terus datanglah tuh Aureli keluar dari kamar dengan mata yang merah, bengkak, menangis dah tuh guys. Kermanya sakit, terus sakit hati juga, takut. Pokoknya aku gak bisa sih ngebayangin gimana perasaan Kak Aureli pada saat itu, karena ya dia gak bisa ngapa-ngapain. Terus guys, respon mamanya dia juga gak menyadari gitu. Dia malah ngomong, "Kenapa kamu menangis? Berantem lagi? Ih, kalian emang gak capek berantem terus?" Nah, setelah kejadian itu, Bobby selalu meminta lagi dan lagi, dan Aureli tidak bisa menolak. Tidak ada alasan untuk menolak lagi, karena memang sudah pernah terjadi. Semakin hari, Aureli kecil ini semakin murung, gelisah, dan banyak sekali menangis. Akhirnya, papahnya yang tadinya tuh tinggal di Belgia, pulang ke Indonesia, dan ngobrol langsung sama Bobby. Di sana, papanya tuh ngomong kalau boleh pacaran sama Aureli, tapi jangan terlalu posesif, jangan terlalu mengekang. Ingat, Aureli ini masih remaja 15 tahun, yang harus hidupnya tuh
berwarna gitu. Jangan sampai hidupnya cuma syuting, homeschooling, dan pacaran sama aki-aki. Di situ si Bobby tuh iya aja, katanya iya saya gak akan terlalu posesif, bla 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 bla. Tapi pada kenyataannya tetap aja kayak gitu. Tetap aja Aurelinya tuh dibikin gelisah, sakit hati, terus ya pokoknya mah nangis tiap harinya tuh. Adalah mungkin sekitar 1 bulan papahnya tinggal di Indonesia untuk memantau kegiatan Bobby dan juga Aureli. Tapi meskipun sebulan nih kan lumayan lama ya, si Bobby tuh tetap gitu aja guys. Nah akhirnya orang tua Aureli ini